Aku tak pernah menyangka satu pertemuan bisa membalikkan seluruh hidupku. Halo, namaku Sari, aku berumur 25 tahun. Aku lahir dan besar di kota kecil Batu, Jawa Timur, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan udara segar yang menyegarkan. Keluargaku selalu erat, hampir terlalu dekat, sesuatu yang baru kusadari setelah kejadian itu. Cerita ini bermula pada suatu sore Jumat yang cerah, ketika aku sedang membantu ibu menyiapkan makan malam keluarga. Sebuah tradisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun di rumah kami. Hari itu, aku tengah memotong sayuran di dapur, aroma sop buntut yang sedang dimasak mengisi seluruh ruangan. Sari, sayang, tolong ambilkan anggur di gudang bawah tanah, ya. Ibu memintaku sambil tangannya masih penuh tepung dari adonan kue. Aku turun melewati tangga kayu berputar menuju gudang anggur keluarga kami, tempat botol-botol tua tersusun rapi di rak kayu berdebu. Saat aku hendak mengambil botol anggur, aku mendengar langkah kaki di belakangku. Perlu bantuan? Suara yang sangat kukenal itu terdengar pelan di kegelapan gudang. Aku berbalik dan melihat Paman Danu, paman dari pihak ibu, berdiri di sana. Dia berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut abu-abu yang teratur dan mata coklat yang tampak menyimpan banyak rahasia. Ia mengenakan kemeja batik warna biru muda yang serasi dengan mata dan senyumnya yang anehnya membuatku nyaman sekaligus gelisah. Ada apa, Paman Danu? Aku hampir selesai, jawabku sambil tangan sedikit gemetar. Dia melangkah mendekat, mengambil sebuah botol dari rak atas, dan lengannya menyentuh lenganku. Sebuah getaran aneh menjalar ke tulang belakangku. Aroma parfum kayu cendana yang melekat padanya membuatku terhanyut sesaat. Izinkan aku bantu, katanya, jarinya menyentuh tanganku saat meraih botol yang sama. Kontak singkat itu membuat udara seolah menjadi berat dan waktu melambat. Matanya terfokus ke mataku, dan selama detik yang terasa abadi itu, aku lupa siapa kami, di mana kami berada, dan apa yang pantas. Terima kasih, bisikku, pipiku terasa panas. Sama-sama, Sari, jawabnya dengan suara lebih berat dari biasanya. Makan malam itu terasa seperti siksaan. Duduk di meja kayu tua peninggalan nenek, aku sangat menyadari setiap gerakan Paman Danu. Saat dia tertawa, aku memperhatikan lekuk bibirnya. Saat dia berbicara, aku mengamati tangan-tangannya yang kuat dan berotot. Sepupu perempuanku, Rina, yang duduk di sebelahku, menepuk lenganku pelan. Kamu baik-baik saja? Terlihat melamun. Aku cuma capek kerja, kok, aku tersenyum paksa. Namun pikiranku terus melayang ke gudang anggur. Apakah aku hanya berhayal? Apakah aku memberi makna pada sesuatu yang sebenarnya tak ada? Setelah makan malam, saat keluarga berkumpul di teras menikmati angin malam, Paman Danu mendekatiku. Kamu terlihat berbeda malam ini, Sari, katanya sambil bersandar di pagar kayu di sisiku. Berbeda gimana? Tanyaku, menghindari tatapannya. Lebih dewasa, lebih sadar akan dirimu sendiri. Kata-katanya membuatku merinding. Bagaimana dia bisa menembusku begitu mudah? Terkadang aku bertanya-tanya, bagaimana hidupku kalau aku ambil pilihan lain? Lanjutnya, matanya menatap gemerlap lampu kota di kejauhan. Pilihan seperti apa? Aku memberanikan diri bertanya. Dia menoleh padaku, matanya serius. Pilihan tentang cinta, gairah, mengikuti hati daripada logika. Suara anggota keluarga yang mendekat memecah suasana. Paman Danu mundur perlahan, meninggalkanku dengan perasaan yang kacau balau. Malam itu, di kamar yang sepi, aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Dia pamanku, berumur 25 tahun lebih tua dariku. Semuanya salah, berbahaya, dan terlarang. Tapi kenapa hatiku berdebar kencang saat dia dekat? Kenapa setiap tatapan dan sentuhan kecil membuatku gelisah?
Aku mengambil buku harianku, hadiah ulang tahun dari Paman Danu tahun lalu, dan mulai menulis, mencoba memahami perasaan yang tak bisa kuungkapkan. Kata-kata mengalir, mengakui rahasia yang tak pernah berani kuucapkan keras-keras. Saat akhirnya tertidur, aku bermimpi tentang tangan yang saling menyentuh di kegelapan, bisikan yang terlarang, dan cinta yang menantang segala aturan. Hari-hari setelah makan malam itu terasa seperti mimpi yang sulit kutinggalkan. Setiap detik berlalu penuh dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Pagi-pagi, aku terbangun dengan jantung berdetak kencang, bayangan tatapan Paman Danu di teras rumah masih membekas jelas di pikiranku. Sinar matahari pagi menyelinap masuk ke kamar, menghangatkan buku harianku yang kusimpan di bawah bantal. "Ibu, Sari, sarapan dulu," suara ibu memanggil dari bawah. Nada bicaranya biasa saja, seolah tak ada yang berubah di dunia ini. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Ayah sedang membaca koran, adik perempuanku, Dita, mengeluh tentang tugas sekolahnya. Semuanya tampak normal, sempurna, kecuali perasaan kosong yang aku rasakan. "Ibu bilang Paman Danu akan makan malam bersama kita besok," kata ibu sambil menuangkan jus jeruk. Jantungku melonjak tiba-tiba. Aku berusaha menutupi kegugupanku, menunduk sambil mengunyah roti. "Bagus," jawabku dengan suara tenang. "Dia selalu punya cerita menarik." Dita mengerutkan dahi. "Dia kok selalu serius banget, ya?" "Ia pria dewasa, Nak," ibu mengoreksi dengan lembut. "Bukan anak seusiamu." Kalimat itu seakan membuatku tersentak. Aku tahu betul betapa kehadiran Paman Danu dengan segala kedewasaannya itu mempengaruhiku lebih dari yang kukira. Hari itu di toko buku keluarga, aku berusaha fokus pada pekerjaanku. Namun setiap pelanggan yang masuk membuatku berharap itu Paman Danu yang datang. Setiap buku yang kususun di rak mengingatkanku pada tangan kuatnya yang menggenggam botol anggur di gudang bawah tanah. Pada pukul 3 sore, bel pintu toko berbunyi. Aku menengok dan melihat Paman Danu berdiri di sana, mengenakan jas abu-abu yang menonjolkan pundak lebar dan postur tegapnya. Matanya bertemu dengan mataku, lalu senyum tipis menghiasi bibirnya. "Sari," sapanya lembut seperti sutra. "Semoga aku tidak mengganggu." "Tentu tidak," jawabku, tangan mulai berkeringat. "Ada keperluan apa?" Aku mencari buku tentang sejarah batu, ingin memberikannya sebagai hadiah untuk klien, jelasnya sambil mendekat ke meja kasir. Matanya tampak meneliti setiap bagian wajahku dengan cermat. Saat membantunya menemukan buku itu, jarak antara kami terasa sangat dekat dan hampir tak tertahankan. Ketika tangan kami bersentuhan saat aku menyerahkan buku yang cukup berat, sebuah aliran listrik kecil mengalir dari lenganku ke tubuhku. "Maaf," gumamnya, tapi tangannya tetap bertahan sesaat, tidak segera menarik diri. "Tidak apa-apa," bisikku, tenggelam dalam tatapan matanya yang coklat dalam. Tiba-tiba pintu toko terbuka dan seorang pelanggan masuk, memecah suasana. Paman Danu mundur dan kembali ke sikap profesionalnya. "Sudah menemukan yang kau cari?" tanyaku, berusaha mengembalikan ketenanganku. "Lebih dari yang kukira," jawabnya dengan senyum penuh makna yang hanya aku mengerti. Saat dia membayar, kami berbicara tentang hal-hal ringan, cuaca, keluarga, dan bisnis. Namun, di balik percakapan itu, ada aliran pemahaman yang tersembunyi, sebuah bahasa tanpa kata yang hanya kami berdua mengerti. "Sampai jumpa besok malam, ya," katanya saat hendak pergi, tatapannya memberi janji yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Malam itu, aku kembali duduk di kamar, membuka buku harianku dan mencatat setiap detik, setiap tatapan,
dan setiap sentuhan kecil yang kami bagi. Halaman-halaman itu dipenuhi pengakuan yang berbahaya, rahasia yang membuat hatiku bergetar dan sekaligus takut. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu berjam-jam memilih pakaian dengan hati-hati. Sebuah gaun katun sederhana yang tidak terlalu kasual dan tidak terlalu resmi. Aku ingin terlihat alami, tapi aku tahu setiap detail yang kuberikan adalah untuknya. Ketika malam tiba dan bel pintu berbunyi, jantungku terasa seperti ingin melompat keluar. Di depan pintu berdiri Paman Danu, membawa 2 botol anggur dan senyum yang membuatku lupa bagaimana caranya bernapas. Makan malam itu adalah siksaan yang manis. Duduk berhadapan dengannya, aku melihat bagaimana dia berinteraksi dengan semua orang, tapi kakinya sesekali menyentuh kakiku di bawah meja. Setiap kontak tersembunyi itu seperti pengakuan sunyi yang menggetarkan. Setelah makan, saat keluarga mulai beranjak pergi, dia menemukanku di dapur sedang mencuci piring. "Izinkan aku membantu," ucapnya, mengambil handuk untuk mengelap gelas-gelas. Kami akhirnya sendirian, pertama kalinya sejak di toko buku. Udara di antara kami bergetar dengan energi yang tak terucapkan. "Sari," bisiknya, mengelap perlahan sebuah gelas. "Kita perlu bicara tentang ini." "Tentang apa?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. "Apa yang terjadi antara kita?" jawabnya, matanya serius. "Ini tidak normal. Dan aku tahu kamu merasakannya juga." Tangan-tanganku gemetar dalam air sabun. "Lalu apa yang akan kita lakukan?" "Aku tidak tahu," jawabnya, mendekat. "Tapi ketika aku bersamamu, aku lupa bahwa aku pamanmu. Aku lupa perbedaan usia kita. Aku lupa segalanya, kecuali ini." Jari-jarinya menyentuh pergelangan tanganku dan seketika dunia seakan berhenti berputar. Tiba-tiba langkah kaki di koridor memecah keheningan. Adikku masuk ke dapur tanpa mengetahui momen penting yang sedang terjadi. "Ada yang bisa ku bantu?" tawarnya. "Kami sudah selesai," kata Paman Danu, mengembalikan sikapnya dengan cepat, tapi matanya mengatakan pembicaraan kami belum selesai. Malam itu, aku terjebak dalam kebingungan perasaan yang semakin dalam dan rahasia yang semakin berat. Ketegangan yang aku rasakan selama minggu berikutnya bagaikan beban yang semakin lama semakin berat. Setiap pertemuan keluarga, setiap tatapan yang kami tukarkan dengan Paman Danu, membuatku semakin sadar akan bahaya yang kami hadapi. Namun, seolah takdir ingin menguji kami, ibu mulai memperhatikan perubahan sikapku. "Sari, kamu akhir-akhir ini terlihat jauh sekali," katanya saat kami makan siang di hari Sabtu. "Apakah kamu terlalu banyak bekerja di toko buku?" Aku menghindari tatapannya yang penuh perhatian dan menjawab, "Mungkin begitu, Bu. Banyak sekali stok yang harus diatur bulan ini." Kebenarannya, aku hampir tidak bisa fokus pada pekerjaan. Setiap pelanggan yang masuk membuatku berharap itu Paman Danu, walaupun aku tahu dia sedang berada di Surabaya untuk urusan bisnis. Kehadirannya memang tidak nyata, tapi bayangannya selalu ada di pikiranku. Pada hari Selasa, sebuah paket tanpa pengirim tiba di toko buku. Di dalamnya, aku menemukan sebuah buku puisi lama berbahasa Jawa dengan sebuah catatan kecil. "Aku teringat padamu," tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tanganku gemetar saat membuka buku itu. Di halaman pertama, ada dedikasi sederhana, untuk S, yang matanya menerangi hari-hariku yang gelap. Aku menyembunyikan buku itu di bawah meja kasir, jantungku berdebar tak karuan. Ini adalah risiko besar, sebuah langkah melewati batas yang seharusnya tidak pernah kami langkahi. Hari Kamis, Paman Danu datang lagi ke toko buku saat sore mulai merayap turun. Sinar matahari mengilau di rambut abu-abu halusnya saat ia melangkah masuk, membawa aroma khas kolon yang selalu membuatku terpana. "Sari," sapanya, matanya serius seperti biasa.
kita perlu bicara. Aku menutup toko lebih cepat hari itu, tangan gemetar saat membalik papan tanda menjadi tutup. Ia mengikutiku ke ruang belakang, tempat tumpukan buku membentuk dunia kecil yang terpisah dari hiruk-pikuk kota batu. Aku mulai membuka mulut untuk berbicara tentang buku yang baru saja kubaca, tapi ia menghentikanku. Aku tahu ini berisiko, katanya dengan tangan terbenam di saku jasnya. Tapi ada sesuatu yang harus kuberitahu, meski aku tahu ini salah. Udara di antara kami terasa penuh listrik. Aku bersandar di meja, lututku lemas. Paman Danu, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu, bisiknya, mendekat. Aku tahu aku 25 tahun lebih tua darimu. Aku tahu aku pamanmu. Aku tahu ini bisa menghancurkan keluarga kita. Tapi saat aku bersamamu, semua alasan itu terasa tak berarti. Kata-katanya bergema di ruang kecil itu, mengkonfirmasi semua ketakutanku dan hasrat yang selama ini kusembunyikan. Apa yang sedang kita lakukan? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Sesuatu yang berbahaya. Aku mendengar dia mengakui, matanya membara penuh intensitas. Sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Tapi, Sari, aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Ia meraih tanganku, jari-jarinya hampir menyentuh wajahku sebelum mundur. Kita harus berhenti sebelum semuanya terlambat, katanya dengan suara berat, tapi aku merasakan keraguan-raguan yang dalam di baliknya. Apa yang terjadi kalau kita tak ingin berhenti? Aku memberanikan diri bertanya, jantungku berdetak keras. Ia menghela napas panjang yang seolah membawa beban seumur hidupnya. Kalau begitu, kita sedang bermain dengan api, dan pasti ada yang akan terbakar. Tiba-tiba telepon berdering memecah suasana. Suara ibu terdengar di ujung sana menanyakan kapan aku akan pulang untuk makan malam. Saat aku menutup telepon, Paman Danu sudah menjauh, sosoknya yang biasanya kuat kini tampak rapuh dan penuh pergolakan. Aku harus pergi, katanya pelan. Tapi ketahuilah, perasaan ini menakutkan aku lebih dari apapun. Dia pergi, meninggalkanku sendiri di antara tumpukan buku yang sunyi. Aku terjatuh ke lantai, lututku tak mampu menopang tubuhku lagi. Saat itu, aku sadar kami telah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Bahaya dan hasrat telah menjadi satu, dan aku tahu konsekuensinya bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, aku menemukan ibu duduk di ruang tamu, melihat foto-foto lama keluarga. Lihat foto ini, Paman Danu saat pernikahannya, katanya sambil menunjukkan gambar. Ia tampak muda, penuh harapan dan mimpi. Aku menatap foto itu, mataku mencari sesuatu yang tak pernah kusadari sebelumnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Aku bertanya, mencoba terdengar biasa saja. Kadang orang tumbuh ke arah yang berbeda, jawab ibu dengan suara berat. Paman Danu seharusnya lebih bahagia. Kata-katanya bergema di kepalaku saat aku berbaring di ranjang malam itu. Bisakah kami menjadi kebahagiaan satu sama lain, atau justru kehancuran bersama? Aku membuka buku puisi pemberiannya dan menemukan secarik kertas kecil di antara halaman. Temui aku besok jam 4 di gereja Santo Yusuf. Jika kau datang, kau akan tahu jawabanku. Risiko yang kuambil sangat besar, tapi keputusan hatiku sudah bulat. Aku tahu aku akan mengikuti perasaanku, walau harus terbakar dalam api cinta terlarang ini. Jam 4 sore esoknya tiba dengan ketegangan yang hampir bisa kurasakan di udara. Aku bangun sebelum matahari terbit, perutku berombak gelisah saat melihat cahaya jingga menyapu lembah kota batu. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan manis, campuran antara harapan dan ketakutan yang membuncah di dadaku. Saat sarapan, ibu memperhatikan kegelisahanku dan bertanya dengan lembut, "Sari, kamu sangat diam hari ini. Ada apa?"
Aku menghindari tatapan penuh perhatian itu dan menjawab singkat. Tidak ada, Bu. Hanya sedikit lelah. Namun, jantungku berdetak begitu kencang hingga aku yakin semua orang di meja bisa mendengar. Setiap detak seolah memanggil namanya, Paman Danu, dalam irama yang berbahaya dan menggoda. Di toko buku, hari berjalan sangat lambat. Aku melayani pelanggan dengan otomatis, tangan gemetar ketika menyentuh buku-buku yang kutata di rak. Hampir 3 kali aku hendak membatalkan pertemuan itu, tapi bayangan mata coklat Paman Danu yang penuh intensitas selalu membuatku berubah pikiran. Akhirnya, sekitar pukul 1 siang, aku menutup toko lebih awal dengan alasan janji dokter. Suasana musim gugur membawa hawa sejuk yang tak mampu menenangkan api yang membakar dadaku. Gereja Santo Yusuf berdiri megah di tengah kota, dengan arsitektur kolonialnya yang kokoh dan anggun. Batu-batu marmer di tangga depan sudah tergerus waktu, namun tetap memancarkan kesucian dan ketenangan. Aku merasakan kaki gemetar saat menaiki anak tangga itu, hati berdebar tak beraturan. Di dalam gereja, remang-remang dan aroma dupa memenuhi udara. Lilin-lilin menyala lembut, menciptakan suasana sakral yang menenangkan sekaligus menegangkan. Dan di salah satu bangku depan, aku melihat sosoknya, Paman Danu, berlutut sendiri, bahunya sedikit membungkuk seolah menanggung beban dunia. Saat matanya bertemu dengan mataku, dunia luar lenyap begitu saja. Dia berdiri dan melangkah mendekat, suara langkahnya menggema di ruang hening. Kau datang, bisiknya, matanya menatap wajahku dengan penuh perhatian, seolah ingin mengukir setiap detail di ingatannya. Aku tak mungkin tidak datang, jawabku, suaraku nyaris tak terdengar dalam keheningan itu. Dia membimbingku ke kapal kecil di samping, tersembunyi dari pandangan umum. Cahaya warna-warni dari kaca patri memantulkan corak merah dan emas ke wajah kami, membentuk bayangan api dan gairah yang sulit kutahan. Sari, katanya dengan suara lembut, tangan gemetar sedikit saat dia menggenggam tanganku. Perasaan ini salah dalam banyak hal, tapi lebih nyata daripada apapun yang pernah kurasakan. Aku mengangguk, kata-kataku keluar seperti pengakuan yang sakral. Aku juga merasakannya. Malam-malamku tidak pernah tenang karena ini. Tapi hati tak mengenal aturan keluarga. Dia memejamkan mata sesaat, ekspresi wajahnya penuh penderitaan. Ada jalan untuk kita, tapi harganya bisa terlalu mahal. Kami menyentuh jari-jari, untuk pertama kalinya saling berpegangan penuh. Sentuhan itu seperti kejutan listrik, terlarang namun indah. Apakah ada harapan? Tanyaku dengan suara rapuh, berharap ada keajaiban. Dia menutup mata sejenak, wajahnya menampilkan kesedihan dalam, selalu ada jalan, Sari. Tapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Bisikan kami terhenti tiba-tiba oleh suara langkah kaki yang mendekat. Kami berpisah cepat, berusaha terlihat seperti 2 orang asing yang bertemu secara kebetulan. Seorang nenek tua lewat, membuat tanda salib dan menyalakan lilin. Matanya yang tajam tertuju lama pada kami, membuat darahku membeku. Ketika nenek itu menjauh, Paman Danu berbisik dengan tergesa, kita tidak bisa tinggal di sini. Temui aku di Taman Istana Kristal saat matahari terbenam. Aku keluar dari gereja dengan jantung berdebar tak karuan, udara sore yang segar terasa seperti berkat setelah suasana gereja yang berat dan penuh beban. Taman Istana Kristal adalah tempat yang indah dan tersembunyi, dengan pepohonan rindang dan sungai kecil yang mengalir lembut di kejauhan. Di sana, aku menemukan Paman Danu berdiri di sebuah titik pandang, siluetnya terlihat jelas dengan latar belakang matahari yang mulai turun. Lalu nenek itu, tanyaku dengan suara gemetar. Dia teman ibu, jawabnya datar. Dia tahu banyak hal, termasuk rahasia kita.
Darahku seakan membeku. Dia melihat kita. Pasti, katanya, wajahnya suram. Ini membuat semuanya lebih rumit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku merasa ketakutan mulai menggantikan gairah. Dia menggenggam tanganku dengan erat, sentuhannya hangat dan menenangkan. Ada sesuatu yang harus kau tahu, Sari. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Matanya serius, penuh dengan kebenaran yang aku belum siap terima. Apa itu, Danu? Aku bertanya, nafas memburu. Ia menarik napas dalam-dalam, jarinya menggenggam tanganku lebih kuat. Aku bukan paman kandungmu. Ibu dan aku tidak memiliki hubungan darah. Dunia seakan berhenti berputar. Potongan-potongan teka-teki yang selama ini membuatku bingung mulai tersusun. Tatapan aneh, rahasia keluarga, ketertarikan yang terasa salah, kini muncul dalam cahaya baru yang sama sekali berbeda. Bagaimana bisa? Aku berbisik, lututku hampir melemah. Itu cerita panjang, katanya dengan pandangan memohon pengertian. Ibu bersumpah rahasia itu takkan pernah terungkap. Tiba-tiba, suara-suara keluarga mulai terdengar dari kejauhan. Suara ibu dan adikku yang tengah berjalan di taman, tanpa sadar menghancurkan keheningan yang kami ciptakan. Detik-detik itu terasa seperti hukuman. Aku dan Paman Danu bersembunyi di balik pagar tanaman yang lebat, jantung kami berdetak serempak. Tuhan, aku berbisik, menggenggam lengannya. Jangan sampai mereka melihat kita. Langkah kaki mereka lewat hanya beberapa meter dari kami, suara mereka jelas di udara senja. Kadang aku merasa Sari makin tertutup, kata ibu. Mungkin cuma capek, Bu, jawab adikku santai. Dia kan sedang tumbuh. Setelah mereka pergi, kami menghela napas lega. Bahaya itu belum berlalu, tapi ancamannya kini nyata dan semakin dekat. Kita harus pergi dari sini, kata Paman Danu dengan suara tegang. Tapi sebelum itu, kau harus tahu seluruh kebenaran. Ia membawaku menyusuri jalan setapak menuju mobilnya yang terparkir tersembunyi. Perjalanan menuju apartemennya di pusat kota Batu sangat sunyi, penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab dan ketakutan yang membayangi. Apartemennya sederhana namun elegan, lebih menyerupai hotel daripada rumah. Foto-foto keluarga menghiasi dinding, termasuk foto ibu dan dia saat muda, tersenyum penuh kehangatan yang tak pernah bisa kuerti sepenuhnya. Duduklah, ia mempersilakan sambil menuangkan air ke 2 gelas, tangannya sedikit gemetar. Aku akan menceritakan sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu, Sari. Sudah aku siap, Danu. Katakan saja yang sebenarnya. Ia menghela napas panjang, matanya menatapku dengan serius. Ibu dan aku tumbuh bersama di panti asuhan di Surabaya. Kami seperti saudara, meski kami tak punya hubungan darah. Pada usia 18, kami keluar bersama dan membangun keluarga sendiri. Aku bukan paman kandungmu. Kenyataan itu mengguncang seluruh dunia kecilku. Ibu menganggapku saudara, dan aku mencintainya seperti saudara. Ketika dia bertemu ayahmu, aku mendukung hubungan itu dan menjadi paman Danu untukmu dan adikmu. Perasaan lega dan kebingungan bercampur aduk dalam dadaku. Kenapa harus disembunyikan? Tanyaku pelan. Ibu malu dengan masa lalunya di panti asuhan. Katanya, wajahnya suram. Ayahmu berasal dari keluarga tradisional yang mungkin takkan mengerti. Jadi lebih mudah menyembunyikan semuanya. Ia membuka laci dan mengeluarkan berkas-berkas tua, dokumen panti asuhan dan surat-surat yang dikirimnya saat bepergian kerja. Melihat foto-foto masa muda ibu dan dirinya, aku mulai memahami segalanya. Jadi,
Semua yang kita rasakan, aku mulai, tangan gemetar. Aku bukan paman kandungmu, tapi secara moral, ini tetap rumit. Di mata dunia, aku pamanmu. Di mata ibu, aku saudara. Dan aku membesarkanmu sebagai keponakanku. Ia berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku erat. Perasaan ini nyata, dalam, dan sulit diabaikan. Tapi jika kita lanjutkan, kita akan mengkhianati kepercayaan ibu dengan cara yang mungkin tak bisa dia maafkan. Air mataku menggenang. Apa yang kita lakukan, Danu? Kita sedang jatuh cinta, bisiknya. Ibu jarinya mengelus tanganku dengan lembut, sesuatu yang tak pernah kami rencanakan atau inginkan. Tiba-tiba telepon berbunyi memecah keheningan. Suara ibu terdengar khawatir menanyakan keberadaanku. Aku harus pergi, aku berkata cepat, berdiri dengan tiba-tiba. Dia mencarimu, katanya, memegang lenganku dengan lembut. Kita harus memutuskan langkah selanjutnya. Nenek di gereja pasti sudah memberitahu ibu bahwa dia melihat kita bersama. Beratnya situasi itu seperti batu besar menekan dadaku. Apa yang harus kita lakukan? Aku bertanya dengan suara bergetar. Kita punya dua pilihan, jawabnya, wajahnya penuh kesedihan. Kita bisa mengakhiri semuanya sekarang dan mencoba kembali normal. Atau apa? Aku berharap tanpa kata. Kita hadapi kebenaran, buka rahasia ini, dan terima konsekuensinya. Saat itu, interkom apartemen berbunyi. Suara Citra, pembantu rumah tangganya, terdengar. Pak Danu, ada seorang wanita di depan yang bersikeras ingin bertemu. Dia bilang saudarimu. Mata kami bertemu dalam panik yang tak terucapkan. Itu dia, Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Aku berbisik, rasa takut menguasai. Danu menatap pintu, lalu padaku, matanya penuh tekad tiba-tiba. Kita hadapi kebenaran, katanya, menggenggam tanganku. Namun saat pintu terbuka, bukan ibu yang berdiri di sana, melainkan nenek dari gereja dengan ekspresi serius dan sebuah amplop di tangannya. Kita perlu bicara, Danu, katanya, matanya bergeser dari aku ke dia. Tentang kau dan gadis ini, dan sebuah rahasia jauh lebih besar yang kalian berdua tidak tahu. Tatapannya tertuju padaku. Dan tentang siapa sebenarnya ibumu, sayang. Serta mengapa Danu tak pernah bisa menjadi pria untukmu. Aku terpaku, napas rasa tersangkut di tenggorokan saat nenek itu melangkah masuk, membawa aura misteri yang memenuhi ruang apartemen Paman Danu. Matanya tajam menatap kami, seolah dia memegang kunci dari rahasia yang bisa mengubah segalanya. Paman Danu meraih amplop dari tangannya dengan tangan sedikit gemetar. Apa maksud nenek? Rahasia apa yang belum kami ketahui? Suaranya terdengar berat, penuh ketegangan. Nenek itu menghela napas panjang, lalu membuka amplop tersebut, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang tampak lusuh dan usang. Ini adalah surat-surat dan dokumen yang menyimpan kebenaran tentang keluargamu, Danu. Dan juga tentang Sari. Aku berdiri, mencoba menenangkan detak jantung yang semakin cepat. Suasana menjadi sangat tegang, seolah dinding apartemen ini menyimpan bisikan-bisikan masa lalu yang tidak pernah aku tahu. Sari, kau harus tahu bahwa keluargamu bukan seperti yang kau kira selama ini. Nenek itu mulai berbicara dengan suara yang bergetar sedikit, tapi penuh wibawa. Ada sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh ibumu. Paman Danu memandangku dengan mata penuh kekhawatiran, seolah meminta aku bersiap menerima hal yang sulit. Apa itu? Aku bertanya pelan, suara hampir tak terdengar. Nenek itu menatap jauh ke masa lalu berkata,
ibumu bukanlah anak kandung dari orang yang kau pikir sebagai ayahmu. Dan lebih dari itu, ada hubungan yang sangat rumit yang mengikat keluargamu dengan masa lalu yang gelap. Aku merasa dunia berputar semakin cepat. Seluruh fondasi yang selama ini aku bangun di atasnya mulai retak. Ini bukan hanya tentang darah dan hubungan keluarga, nenek itu melanjutkan. Ini tentang bagaimana rahasia itu bisa membahayakan kalian berdua. Paman Danu meremas amplop itu, matanya menyala dengan tekad. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Nenek itu menghela napas, lalu melangkah mendekat, menatap tepat ke mataku. Kalian harus bersiap menghadapi konsekuensi, Sari. Karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku merasa seolah-olah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, antara cinta terlarang dan rahasia kelam yang mengancam menghancurkan segalanya. Paman Danu menggenggam tanganku erat, memberikan sedikit kekuatan di tengah kekacauan ini. Kita akan hadapi semuanya bersama, Sari. Tidak peduli apapun yang terjadi. Namun di balik kata-katanya, aku bisa merasakan ketakutan yang sama dalam hatinya. Ketakutan akan kehilangan segalanya, keluarga, kepercayaan, dan mungkin aku. Nenek itu mengeluarkan sebuah foto hitam putih usang, memperlihatkan seorang wanita muda dengan wajah yang mirip sekali dengan ibuku. Ini ibumu, saat dia masih muda, katanya. Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Aku menatap foto itu, mencoba mencari petunjuk yang selama ini tersembunyi. Ada kesamaan yang mencengangkan, tapi juga ada bayangan misteri yang tak bisa aku jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ibuku? Tanyaku, suara penuh kegelisahan. Nenek itu menghela napas panjang, kemudian berkata, ada sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Dan itu adalah alasan mengapa rahasia ini harus tetap tersembunyi selama ini. Aku tahu bahwa pintu ke masa lalu yang kelam telah terbuka. Dan aku harus memilih apakah aku siap melangkah masuk atau mundur dari semua ini. Saat aku menatap Paman Danu, aku tahu bahwa tak ada jalan kembali. Cinta kami sudah terjalin erat dengan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Di luar sana, dunia terus berputar, tapi di ruangan kecil ini, waktu seakan berhenti, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku bertanya-tanya, apakah kami akan mampu menghadapi kebenaran ini bersama, ataukah rahasia ini akan menjadi jurang yang memisahkan kami selamanya? Aku duduk terpaku, pikiranku berputar liar. Semua yang selama ini kukira tentang keluargaku, tentang Paman Danu, kini berubah drastis. Rahasia yang diungkap nenek itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku bertanya-tanya, apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya sebelum kehancuran benar-benar datang? Bagaimana bisa ibu menyimpan rahasia ini selama ini? Tanyaku lirih, suaraku penuh keheranan dan luka. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman Danu menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke dalam ruang seolah mencari jawaban di masa lalu. Aku juga tidak tahu semua detailnya, Sari. Tapi aku tahu, rahasia ini terlindungi dengan sangat ketat demi menjaga keluarga tetap utuh. Namun, aku merasa semakin terperangkap dalam pusaran kebohongan yang ternyata jauh lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Semua kenangan indah dan kepercayaan yang aku bangun mulai retak, meninggalkan kekosongan yang menakutkan. Aku membayangkan, mungkin jika saja kami bicara lebih awal, jika aku berani mengungkapkan perasaanku dengan jujur, semuanya bisa berbeda. Tapi sekarang, segalanya terasa terlambat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bertanya, suaraku menggigil. Paman Danu menggenggam tanganku erat, memberikan sedikit kekuatan. Kita harus jujur pada keluarga,
pada ibu. Rahasia ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Tapi aku tahu, pengungkapan itu bisa menghancurkan segalanya. Aku takut akan reaksi ibu, takut akan beban yang harus kami tanggung bersama. Bagaimana jika ibu tidak bisa menerima kita? Aku menatapnya, penuh ketakutan. Dia menghela napas berat. Itulah risiko yang harus kita hadapi, Sari. Tapi aku yakin, cinta kita bisa melewati semua ini, jika kita berani menghadapi kebenaran bersama. Namun, aku masih ragu. Adakah cukup kekuatan dalam cinta kami untuk melawan stigma, rasa malu, dan rahasia kelam yang selama ini membayangi? Aku teringat pada malam-malamku yang penuh kegelisahan, bisikan hati yang tak pernah berhenti bertanya apakah kami salah atau memang ditakdirkan untuk bersama. Segala perasaan yang selama ini kusembunyikan kini berdiri nyata di hadapanku, menantangku untuk memilih jalan yang penuh risiko. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Aku mengangkatnya dan mendengar suara ibu yang lembut tapi khawatir. Sari, kamu di mana? Aku ingin bicara, katanya. Aku menatap Paman Danu, dan kami saling bertukar pandang. Momen itu seperti ujian terakhir sebelum kami benar-benar terjun ke dalam kebenaran yang menunggu. Apakah aku siap? Apakah kami siap? Pertanyaan itu menggantung di udara, menimbulkan ketegangan yang tak tertahankan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik pada diriku sendiri, ini adalah saatnya. Tidak ada jalan kembali. Ketika aku menjawab telepon, suara ibu terdengar semakin dekat, dan aku tahu, kehidupanku akan berubah selamanya malam ini. Aku tidak menyangka malam itu akan menjadi titik balik yang mengguncang seluruh hidupku. Setelah mengangkat telepon ibu, hatiku berdegup kencang. Suaranya lembut tapi penuh kecemasan, membuatku sadar bahwa rahasia yang selama ini kami sembunyikan tak bisa bertahan lebih lama. Tak lama kemudian, pintu apartemen Paman Danu diketuk pelan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum membuka pintu. Di baliknya berdiri ibu, wajahnya penuh campuran antara kekhawatiran dan ketegasan. Sari, Danu, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Kita perlu bicara, sekarang juga. Kami masuk ke ruang tamu, dan suasana menjadi sunyi sejenak, hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Ibu duduk, menatap kami bergantian. Aku bisa merasakan beratnya beban yang dipikulnya selama ini. Aku tahu ada sesuatu yang kalian sembunyikan, ibu mulai, suaranya pelan namun penuh makna. Dan aku tidak ingin ada rahasia lagi di antara kita. Paman Danu menunduk, sementara aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ibu, ada hal yang harus kami beritahu, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Aku menceritakan semua yang telah terjadi, perasaan yang terlarang, kebingungan, dan rahasia yang baru saja diungkap nenek itu. Kata demi kata keluar, mengungkapkan luka dan harap yang selama ini kusembunyikan. Ibu mendengarkan dengan sabar, matanya berkaca-kaca, namun wajahnya tetap tegar. Setelah aku selesai, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sari, Danu, aku tidak akan bohong, ini sangat sulit untuk kuterima. Aku merasakan ketegangan yang luar biasa, takut akan reaksi berikutnya, takut akan kehilangan cinta dan dukungan yang selama ini kupunya dari ibu. Tapi aku juga tahu, lanjut ibu, bahwa cinta tidak selalu mudah dipahami, dan kadang-kadang datang dalam bentuk yang paling rumit sekalipun. Ia menggenggam tangan kami berdua, memberikan kekuatan yang tak terduga. Kita keluarga, dan keluarga harus tetap bersama, apapun yang terjadi. Namun, sebelum kami bisa bernapas lega, suara dering telepon memecah keheningan. Ibu mengangkat telepon dengan wajah berubah serius. Ya,
Saya mengerti, katanya singkat, lalu menutup telepon. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kita, dan ini bukan pertemuan biasa. Ketegangan kembali membuncah, membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Siapa? Tanyaku dengan suara pelan, penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Ibu menatap Paman Danu dan aku dengan serius. Orang yang membawa rahasia lebih besar dari yang kita kira. Dan dia datang untuk mengungkap semuanya. Aku merasakan ketakutan yang mendalam, tapi juga ada rasa penasaran yang tak bisa kuhentikan. Apa sebenarnya rahasia yang lebih besar itu? Dan bagaimana hal itu akan mengubah jalan hidup kami? Paman Danu menggenggam tanganku erat, memberikan sedikit keberanian dalam ketidakpastian ini. Apapun yang terjadi, bisiknya, kita akan menghadapi ini bersama. Malam itu, aku tahu bahwa kisah kami belum selesai. Justru, babak baru yang penuh misteri dan bahaya baru saja dimulai. Aku bertanya-tanya, apakah kami akan mampu bertahan menghadapi badai yang semakin mendekat, ataukah rahasia gelap itu akan menghancurkan segalanya? Di balik pintu yang akan segera terbuka, nasib kami menunggu untuk ditentukan. Dan aku hanya bisa berharap, cinta kami cukup kuat untuk melewati semua ini. Pintu apartemen terbuka perlahan, dan sosok yang masuk membuat udara seolah berubah menjadi lebih dingin. Dia adalah wanita paruh baya dengan wajah tegas, sorot matanya tajam menusuk seperti ingin membongkar setiap rahasia yang kami sembunyikan. Ibu Rahayu, ibu memanggil wanita itu dengan hormat, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang membekap ruang itu. Wanita itu bukan sembarang tamu. Dia membawa aura yang mengintimidasi dan penuh rahasia. Sudah lama aku menunggu saat ini, suara Ibu Rahayu dalam dan penuh arti. Aku datang bukan hanya sebagai teman lama keluargamu, Sari. Aku membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku dan Paman Danu saling bertukar pandang, jantung kami berdegup kencang. Apalagi rahasia yang belum kami ketahui? Ibu Rahayu meletakkan sebuah map tebal di atas meja, membuka isinya yang berisi dokumen-dokumen tua, foto-foto lama, dan beberapa surat yang tampak penuh misteri. Keluarga kalian terkait dengan sebuah masa lalu yang kelam, katanya pelan, tapi setiap kata yang keluar seperti palu yang memukul hatiku. Sebuah rahasia yang jika terungkap, bisa mengubah segalanya. Aku mencoba mencerna setiap kata, tapi pikiranku terasa kabur. Bagaimana mungkin aku dan Paman Danu terjebak dalam kisah yang lebih rumit dari yang pernah kubayangkan? Ibu Rahayu melanjutkan, ada hubungan tersembunyi antara ibumu dan sebuah peristiwa yang hampir menghancurkan keluarga ini bertahun-tahun lalu. Peristiwa itu masih membayangi kita semua. Suasana menjadi semakin tegang. Aku bisa merasakan napas kami saling berhimpitan, dan ketakutan perlahan merayap masuk. Apa peristiwa itu? Aku bertanya dengan suara bergetar. Wanita itu menatapku dalam-dalam, lalu berkata, sebuah pengkhianatan yang melibatkan orang-orang terdekat kalian. Sebuah rahasia yang harus dijaga demi keselamatan semua pihak. Paman Danu mengerutkan dahi, mencoba memahami arti dari setiap kata yang keluar. Apakah rahasia itu ada hubungannya dengan kita? Iya, jawab Ibu Rahayu singkat. Dan itu membuat hubungan kalian menjadi jauh lebih rumit daripada yang kalian pikir. Aku merasa seolah-olah berada di tengah badai yang tak berujung, dengan gelombang rahasia dan kebohongan yang terus menerpa. Namun di tengah kekacauan itu, aku merasakan satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur sekarang. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Aku bertanya, suara penuh tekad meski hati masih dipenuhi ketakutan. Ibu Rahayu tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. Kalian harus menghadapi kenyataan, menerima kebenaran, dan bersiap untuk konsekuensi yang mungkin datang. Kami akan mendukung kalian,
kata ibu, menggenggam tanganku erat. Kita akan melalui ini bersama. Malam itu, aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak paling gelap. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak, dan tidak ada jalan untuk kembali ke masa lalu yang sederhana. Aku bertanya-tanya, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi badai yang semakin mengamuk? Atau apakah rahasia ini akan menjadi jurang yang memisahkan kami selamanya? Dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam dada, aku memutuskan untuk tidak lari dari kebenaran. Karena hanya dengan menghadapi semuanya, kami bisa menemukan jalan keluar, atau mungkin kehancuran. Malam itu berubah menjadi panggung drama yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Semua rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun kini terbuka lebar, membanjiri ruang kecil apartemen Paman Danu dengan gelombang emosi yang tak tertahankan. Ibu Rahayu meletakkan berkas-berkas tua di atas meja, sementara kami duduk terpaku, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Suara-suara masa lalu bergema di kepala, menimbulkan rasa takut dan penasaran yang berkecamuk. Kalian harus tahu bahwa cinta antara kalian bukan sekadar hubungan biasa, katanya dengan suara berat. Ini adalah kisah yang penuh dengan lapisan rahasia, pengkhianatan, dan pengorbanan. Aku menatap Paman Danu, matanya penuh dengan perasaan yang sama, campuran antara cinta, ketakutan, dan tekad yang mendalam. Rahasia ini, Ibu Rahayu melanjutkan, berakar dari masa lalu ibumu yang kelam. Ada pihak-pihak yang tidak ingin kebenaran keluar, karena itu bisa menghancurkan reputasi dan kehidupan banyak orang. Setiap kata yang diucapkannya seperti menambah beban yang harus kami pikul. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, napas terasa sesak, dan pikiran mulai kacau. Namun, di tengah kekalutan itu, ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan, kekuatan cinta yang tak terduga antara aku dan Paman Danu. Sebuah ikatan yang meskipun terlarang, tetap menguat seiring berjalannya waktu. Aku membayangkan bagaimana kami bisa bertahan melewati badai ini, menghadapi segala rintangan dan rahasia yang menghantui. Tapi Ibu Rahayu memperingatkanku, jangan salah sangka, perjalanan ini penuh risiko. Setiap langkah yang kalian ambil bisa berujung pada kehancuran. Aku menggenggam tangan Paman Danu lebih erat, mencari kekuatan dari sentuhan itu. Kami akan menghadapi apapun bersama. Tidak akan ada yang memisahkan kami. Suara-suara masa lalu dan rahasia yang terkuak menciptakan ketegangan yang memuncak, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Namun aku tahu, hanya dengan keberanian dan kejujuran, kami bisa melewati semua ini. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berjuang untuk cinta ini, meskipun harus menembus kegelapan dan menghadapi segala konsekuensi yang datang. Karena kadang, cinta terlarang bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang keberanian untuk melawan takdir. Di antara rahasia dan pengkhianatan, aku dan Paman Danu berdiri teguh, menantang dunia yang mungkin akan mencoba menghancurkan kami. Dan aku tahu, perjalanan kami masih panjang, penuh misteri yang harus dipecahkan dan pertarungan yang harus dimenangkan. Tapi untuk saat ini, kami memilih untuk bertahan, untuk mencintai di tengah badai yang mengamuk. Udara di apartemen itu terasa begitu tegang, seolah-olah setiap detik yang berlalu membawa kami semakin dekat ke jurang yang tak bisa dihindari. Rahasia yang terungkap telah mengubah segalanya, meninggalkan bekas yang dalam di jiwa kami berdua. Aku berdiri di jendela, menatap lampu kota batu yang berkelap-kelip di kejauhan, mencoba menenangkan pikiran yang bergolak. Gaun katun sederhana yang kupakai malam ini terasa seperti baju zirah yang melindungiku sekaligus mengurungku dalam dilema yang tak berujung. Paman Danu berdiri di belakangku, wangi kolonnya yang hangat menyelimuti ruang kecil ini. Tangannya perlahan menyentuh bahuku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Kita sudah melewati begitu banyak, Sari, suaranya rendah namun penuh keyakinan.
Tapi ini baru awal dari perjuangan kita. Aku menoleh, melihat matanya yang dalam dan penuh harapan sekaligus ketakutan. Ada sesuatu yang belum dia katakan, sesuatu yang bersembunyi di balik senyumannya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah keheningan. Kami berdua menoleh, jantungku berdegup kencang. Pintu dibuka, dan di sana berdiri sosok yang tak pernah kuharapkan, seorang pria dengan wajah serius, mengenakan jas rapi, membawa sebuah koper kecil. Aku datang untuk menyelesaikan urusan yang tertunda, katanya dengan suara dingin. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kehadirannya seperti bayangan gelap yang menghantui masa depan kami. Aku merasakan ketegangan semakin memuncak, seolah badai yang kami hadapi belum berakhir, malah justru baru akan dimulai. Paman Danu menggenggam tanganku lebih erat. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia membalas dengan tatapan penuh kewaspadaan, "Ini adalah bagian dari rahasia yang belum pernah kami ungkapkan. Dan aku takut akibatnya akan jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan." Aku merasakan gelombang campur aduk, takut, penasaran, dan juga tekad yang menguat. Di tengah badai rahasia dan perasaan yang terlarang, aku tahu satu hal pasti, kisah kami belum selesai. Ada misteri yang masih tersisa, janji yang harus ditepati, dan pilihan sulit yang menanti di depan. Aku dan Paman Danu berdiri bersama, siap menghadapi apapun yang datang, walau harus membakar diri dalam nyala api cinta yang penuh risiko ini. Dan saat pintu itu tertutup perlahan, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, penuh teka-teki, bahaya, dan juga harapan yang tersembunyi di balik segala kegelapan. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, siapkah aku untuk menghadapi semuanya? Karena dalam cinta dan rahasia, kadang yang paling sulit bukanlah menemukan jawaban, tapi berani melangkah ke dalam ketidakpastian.